YouTube channel Risna Tiarika with me Risna. Everybody, kembali lagi di video kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan pada saat kita ujian akhir. So, everybody, terkait dengan pertanyaan pada saat kita ujian proposal, pada saat kita ujian skripsi, dan juga pada saat kita ujian hasil itu, saya sudah membuatkan videonya atau saya sudah membahasnya di video saya sebelumnya. Jadi silakan saja di scroll di bawah video ini ya. Kemudian everybody, yang akan kita bahas kali ini masih juga terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Namun tepatnya yang kita bahas itu terkait dengan pertanyaan berulang saat sidang proposal, hasil maupun skripsi. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tuh biasanya akan selalu ditanyakan oleh penguji pada saat kita melakukan sidang proposal, hasil maupun skripsi. Jadi mereka akan cenderung mengulangi pertanyaan-pertanyaan ini. So everybody, yang pertama terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berulang ini yang sering diajukan oleh penguji pada saat kita melakukan ketiga sidang ini, baik hasil, proposal maupun skripsi. Yang pertama adalah pastinya, walaupun kita sudah memaparkan secara jelas judul kita di slide misalnya, di slide presentasi, mereka tetap akan mempertanyakan hal ini. Misalnya ketika mereka akan mengajukan pertanyaan kepada Anda, mereka pasti bertanya, judulmu apa? Seperti itu. Jadi mereka tetap akan bertanya tentang judul yang akan yang kamu teliti, yang akan kamu teliti, yang telah kamu teliti, ataupun yang sedang kamu teliti misalnya seperti itu. Mereka tetap akan bertanya tentang judul. Jadi usahakan misalnya Anda seminar proposal, hasil maupun skripsian, Anda memahami atau menghafal judul Anda di luar kepala. Karena kalau menjawab tentang pertanyaan misalnya yang berkaitan dengan apa judul yang kamu angkat atau judulmu apa, mereka menginginkan Anda itu menjawabnya tanpa melihat naskah Anda seperti itu. Jadi usahakan judul dihafalkan, tidak berat ya, hanya hafal judul beberapa kata yang terdiri hanya satu kalimat seperti itu everybody. Kemudian yang kedua adalah masih terkait juga dengan judul. Biasanya pertanyaan berikutnya itu mereka tetap akan bertanya kenapa mengambil judul itu. Jadi pertanyaan terkait mengapa mengambil judul itu, ataupun juga misalnya diganti misalnya apa alasan Anda mengambil judul itu. Jadi sebenarnya mereka menginginkan alasannya itu terkait dengan Anda mengemukakan latar belakang kenapa Anda mengambil judul itu. Jadi kalau misalnya ditanya seperti ini, Anda menjawabnya sesuai dengan apa yang Anda tulis di latar belakang. Jadi jawabannya itu harus ilmiah ya pribadi, tidak boleh subjektif seperti itu. Jadi Anda juga usahakan di latar belakang Anda itu Anda memahaminya, walaupun tidak menghafalnya tetapi Anda memahaminya, sehingga ketika diberikan pertanyaan seperti ini Anda mampu menjawabnya secara ilmiah, bukan subjektif. Kemudian berikutnya pribadi, pertanyaannya itu terkait dengan masalah. Jadi mereka tetap akan mempertanyakan, baik Anda pada saat sidang proposal, hasil maupun skripsi, itu mereka tetap akan mempertanyakan terkait dengan masalah yang Anda angkat. Tentunya masalah yang berkaitan dengan judul Anda tersebut. Jadi kemukakan masalah yang Anda tulis ya, tentunya kan sudah ada di slide itu. Walaupun sebenarnya kita sudah memaparkan dalam bentuk presentasi di slide, tapi terkadang para penguji itu akan tetap menanyakan judul yang masalah maksud saya yang kita angkat seperti itu ya. Selanjutnya pribadi terkait dengan apa tujuan peneliti, atau biasa juga mereka akan bertanya kenapa mengambil tujuan peneliti itu, atau kenapa mengangkat masalah itu seperti itu. Bisa saja mereka bertanya seperti itu, yang jelas berkaitan dengan masalah dan juga berkaitan dengan tujuan penelitian seperti itu. Jadi kenapa saya menyebutkan tujuan penelitian dan masalah ini menjadi seolah-olah satu ya pribadi. Jadi dalam penulisan tugas akhir biasanya antara rumusan masalah dan tujuan itu mereka selalu berkorelasi. Jadi tujuan
dengan rumusan masalah itu biasanya kalau misalnya rumusan masalahnya ada 3, otomatis juga tujuannya ada 3. Jadi mereka ini antara tujuan dan rumusan masalah sebenarnya mereka dua hal yang tidak dapat dipisahkan seperti itu pribadi. Walaupun secara penulisan terpisah, tapi mereka ini saling berkaitan erat seperti itu. Kemudian berikutnya pribadi, pertanyaannya pastinya mereka juga akan bertanya terkait dengan metode apa yang digunakan. Jadi terkait dengan metode ini tentunya Anda menjelaskanlah metode yang Anda tulis di bab 3. Kemudian berikutnya pribadi, mereka akan bertanya bagaimana Anda mendapatkan data. Tentunya berkaitan dengan bagaimana Anda bekerja di lapangan pada saat mengambil atau mengumpulkan data itu sendiri ya. Kemudian mereka juga pasti akan bertanya tentang lokasi penelitian atau di mana pengambilan sampel seperti itu. Tentunya kalau Anda melakukan pasti bisa menjawab di mana pengambilan sampel yang Anda dapatkan ya pribadi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk melakukan penelitian itu. Kemudian pertanyaan berikutnya pribadi terkait dengan kenapa Anda menggunakan analisis data ini. Jadi mereka pasti akan juga menanyakan tentang analisis datanya itu baik di ujian proposal, hasil maupun skripsinya untuk memastikan apakah benar analisis data yang Anda gunakan itu dapat memenuhi kebutuhan data yang Anda peroleh seperti itu pribadi. Saya pribadi, saya rasa itulah beberapa pertanyaan berulang yang sering ditanyakan oleh penguji pada saat kita melakukan ujian, proposal, hasil, maupun skripsi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk everybody sekalian, dan jika masih memiliki pertanyaan-pertanyaan lagi silahkan saya tanyakan di kolom komentar. Dan jika nanti misalnya saya menemukan lagi pertanyaan-pertanyaan berulang lainnya yang sering ditanyakan oleh penguji pada saat kita melakukan ujian proposal, hasil maupun skripsi, maka saya akan membuatkan lagi video part berikutnya. Untuk di video kali ini cukup seperti ini dulu yang saya pahami sesuai dengan pengalaman yang pernah saya dapat. So everybody, thanks guys you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.